Perkenalkan, nama saya Zara Diarini dengan NIM 122270044 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Juniati Rodiarni Situmorang dengan NIM 122290046 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramayanti, NIM 122900060 dari Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Renta Siahaan dengan NIM 122450070 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 122450084. Saya berasal dari Prodi Sains Data. Penerapan hukum Bernoulli pada tangki air bocor. Apa itu pengertian dari hukum Bernoulli? Bunyi hukum Bernoulli yaitu kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Hukum Bernoulli dapat juga diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Menurut Daniel Bernoullius, yaitu penemu hukum Bernoulli, memiliki prinsip yang menyatakan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Jadi, semakin cepat fluida dinamis berpindah, semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Perumusan hukum Bernoulli adalah hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik, yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga jika dihubungkan dengan tekanan P dan massa jenis fluida maka akan berlaku 1 ditambah setengah rho V 2/1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V 2/2 ditambah rho GH2. Fenomena tangki air bocor merupakan teori Torricelli adalah hubungan antara kecepatan keluar fluida dari lubang bermata tajam di reservoir dengan ketinggian fluida di atas lubang keluar. Misalnya ada suatu tangki berisi air yang disimpan pada suatu ketinggian. Tangki tersebut kemudian kita lubangi sehingga air menyembur keluar dari lubangnya. Alat dan bahan yang kami gunakan pada saat percobaan praktikum kali ini adalah lakban hitam, penggaris, spidol, paku, botol kosong, air, lilin, serta korek api. Cara kerjanya yaitu langkah pertama yaitu berilah tanda pada botol sepanjang 7 cm, 14 cm, serta 21 cm. Kemudian lubangi tanda tersebut menggunakan paku yang sudah dipanasi oleh api beserta lilin. Langkah kedua yaitu tutuplah lubang menggunakan lakban hitam, kemudian isilah botol tersebut dengan air sampai batas yang sudah ditandai. Langkah ketiga yaitu bukalah lakban pertama, kemudian biarkan air keluar hingga kita hitung titik jatuh air tersebut menggunakan penggaris dan stopwatch, kemudian tulislah data hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya, tutup lubang pertama menggunakan lakban dan isi kembali air sampai batas botol yang sudah diberi tanda. Dan setelah itu, bukalah lakban kedua hingga mengeluarkan air dan ukurlah titik jatuh tersebut menggunakan penggaris serta stopwatch. Lakukan hal yang sama pada lubang ketiga seperti lubang kedua, kemudian buka lubang ketiga hingga mengeluarkan air dan ukurlah titik jatuh tersebut dengan penggaris serta stopwatch. Keunikan dari alat yang kita buat, yang pertama adalah memanfaatkan barang bekas, yang kedua alat dan bahan mudah didapatkan atau ekonomis, yang ketiga yaitu mudah untuk dipraktikkan, serta yang keempat mudah untuk dipahami. Kelemahan alatnya yaitu memerlukan banyak air, kemudian alat yang dibuat kurang menarik serta menimbulkan banyak genangan air.